Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, di hadapan kita sudah ada Ustadz Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, doa antum, Masya Allah. Semoga antum juga sehat. Lancar Ustadz puasanya? Alhamdulillah, nyaris tidak ada gangguan. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah ini sudah masuk momentum di 10 malam terakhir dan juga menjelang momentum yang sangat ramai juga, yaitu Lebaran Ustadz. Nah ini mungkin kita bahas santai juga nih Ustadz tentang mungkin yang pertama adalah Lailatul Qadar nih Ustadz. Masya Allah. Ya, pertanyaan pertama, sebenarnya Lailatul Qadar ini apa sih artinya Ustadz? Kan sering banget nih para dai, para satid ya, ayo 10 malam terakhir kejar Lailatul Qadar. Jangan-jangan selama ini anak-anak muda nggak tahu Lailatul Qadar itu apa. Apa sih sebenarnya Ustaz Lailatul Qadar itu Ustaz? Baik, di sepengetahuan saya ya. Jadi Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Yang pertama lailun atau lailatun, yang artinya adalah malam. Sedangkan Qadar itu memiliki banyak makna atau banyak arti ya. Misalnya satu makna dari Qadar itu adalah kemuliaan. Jika kemudian kita gabungkan, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kira-kira secara ringkas pengertian atau makna Lailatul Qadar seperti itu. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Nah, tapi emang keluarnya itu di 10 malam terakhir aja Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Jumhur ulama atau mayoritas ulama memang mereka semacam menyepakati ya bahwa Lailatul Qadar itu peristiwanya ada di 10 malam terakhir ya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, jika kalian ingin beriktikaf dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka bersamalah aku beriktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Harus ganjil Ustaz ya, di malam ganjil? Ya begitulah kira-kira Rasulullah bersabda kan, jadi ya, yang kita dapati bahwa hadis maupun perkataan ulama juga memahami dari apa yang disampaikan Rasul, yaitu malam ganjil, bisa malam 21 atau bahkan di malam 29 ya, di akhir-akhir bulan Ramadan sendiri. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah itu makna dari Lailatul Qadar. Nah kemudian untuk bisa mendapati itu Ustaz, apa yang harus kita persiapkan Ustaz, kira-kira Ustaz? Baik. Jadi Lailatul Qadar itu kan terkait dengan waktu ya, bukan dengan tempat ya. Bisa jadi orang memahami bahwa Lailatul Qadar itu kita harus iktikaf mendapatkannya. Ternyata nggak harus juga sih sebenarnya. Oh nggak harus ya? Nggak harus. Jadi maka ketika kita mendapati berita atau perkataan sahabat misalnya, ketika ditanya tentang bagaimana kalau wanita haid atau nifas, terus kemudian sudah sekitar yang sedang safar, terus mereka menjadi pekerja yang tidak memungkinkan mereka untuk beriktikaf itu, ada nggak potensi mereka dapatkan Lailatul Qadar itu? Tetap ada, insya Allah begitu. Nah, maka caranya adalah, kalau kita tahu ini hanya terkait dengan waktu, yang terpenting adalah melakukan amal kebaikan di 10 malam terakhir itu sebanyak-banyaknya. Misalnya sedekah, ya, sekecil apapun, Rp1.000. Di situ kan jaminannya kita akan dapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan 1000 bulan itu kalau kita hitung, kita kalkulasi sekarang sekitar 84 tahun. Kalau setiap hari kita Rp1.000 kali 10 hari kali 1000 bulan, itu luar biasa. Belum aspek ibadah yang lain, kayak misalnya kalau bisa kita lakukan sholat malam misalnya, tarawih oke, sudah kita lakukan. Tapi kita ketika bisa itikaf atau di luar itikaf pun, sempatkan minimal kalau kita bisa sholat tahajud 2 rakaat. Kita bisa hitung juga di kelipatannya. Dan juga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita memasuki 10 malam terakhir itu, kita seperti orang yang tidak mau memantaskan diri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Salah satu caranya adalah performa kita atau penampilan kita ini dibuat sehebat mungkin, pakainya terbaik, terus kemudian badan kita juga kondisi sangat bersih, terus kemudian kita wangian, walaupun
jika wangian itu tidak bisa dilihat, minimal orang yang ada di sekitar kita ini merasakan bau wangi kita. Dan itu adalah baunya malaikat. Kira-kira begitu. Masya Allah. Nah, ya Ustaz, jadi banyak orang yang mengira Lailatul Qadar ini hanya didapati di iktikaf di masjid, Ustaz. Sementara ada teman-teman kita yang mungkin kerja, dia harus lembur, mungkin harus ngojek, ya, atau banyaklah pekerjaan yang tidak bisa mungkin ada satpam yang harus kerja malam seperti itu, Ustaz. Betul. Dia pengen banget dapatin Lailatul Qadar, Ustaz. Untuk orang-orang seperti ini, gimana caranya, Ustaz? Apakah bisa sebenarnya tanpa harus iktikaf di masjid, Ustaz? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Jadi karena Lailatul Qadar itu hanya terkait waktu, bukan tempat. Maka yang perlu dilakukan oleh kita semua meyakini bahwa memang di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan, maka jangan lupa ya, ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan misalnya. Ya, kita banyak tasbih dan tahmid misalnya, atau kita banyak berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita banyak sedekah, atau aktivitas-aktivitas yang oleh Allah dan Rasulnya itu dicatat sebagai amal soleh. Kerja juga bagian dari amal soleh, Ustaz, kerja itu bagian dari amal soleh terbaik. Masya Allah, iya. Nah, oke. Tadi ada doa ya Ustaz yang sudah diajarin Nabi, Ustaz. Selain doa, mungkin ada tadi selain amalan sedekah, sholat 5 waktu, sholat malam, ya, mengaji, ada nggak Ustaz amalan-amalan yang Ustaz untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Baik. Paling tidak, ya, saya menganjurkan untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menahan lisan alias diam. Ya. Yang kedua, tidak sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita. Alias untuk sementara 10 malam terakhir fokus untuk kita. Jika kita bekerja, maka fokuslah bekerja, sambil di situ kita selipkan zikir-zikir itu. Jika kita adalah ibu rumah tangga yang sedang haid dan sebagainya, yang itu tidak memungkinkan dan itikaf, maka manfaatkan keberadaan di rumah itu juga. Aktivitas di rumah itu nilainya sangat tinggi, maka kemudian ditambah lagi dengan aktivitas zikir, ya, semampu dia. Demikian juga dengan orang yang safar, ya, khususnya mereka-mereka yang mudik dari kota besar ke kampung, itu juga ketika mereka pergi di perjalanan, itu aktivitas yang luar biasa, karena tujuan pulang atau mudik itu kan silaturahmi nih. Betul. Nah, maka di sela-sela aktivitas silaturahmi, sela-sela aktivitas mudik itu selipkan aktivitas-aktivitas yang mengandung aspek spiritualitas, yaitu zikir, kira-kira begitu. Iya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan titipan, Ustadz. Jadi teman-teman biasanya mereka menggunakan strategi 4-4-3, Ustadz. Apa itu? 4-4-3 ini adalah 4 menit tilawah, 4 menit zikir, 3 jam tidur, Ustadz. Selama untuk ngejar Lailatul Qadar. Gimana Ustaz dengan teknik seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Ya, boleh-boleh saja, juga namanya strategi kan, mendapatkan itu ya. Tapi saya lebih memilih begini, ini pengalaman ya. Setelah sholat tarawih, saya selesaikan 1 juz, itu rata-rata di 30-45 menit saya baca. Terus kemudian saya tidur. Tidur yang lebih awal itu memungkinkan saya bisa bangun lebih awal. Ya, jam 12. Dan jam 12 itu kita bisa beraktivitas yang sangat banyak. Ada selain baca Quran, selain sholat, kita baca-baca buku, ya, kita mendengarkan pengajian dari YouTube dan semisalnya. Bahkan jangan lupa siapkan uang receh sekemampuan kita. Siapa tahu kita ketika memasukkan Rp1.000 di saat yang sama itu Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustaz, ya. Ini Lailatul Qadar ini akhirnya kita jadi tahu maknanya, kemudian amalan-amalan apa saja, dan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Ustaz, ya. Betul, betul. Nah, untuk Lailatul Qadar nih, Ustaz, ya. Mungkin Ustaz bisa selain strategi tadi, Ustaz, untuk maghrib kita ngapain, isya ngapain, kemudian setelah itu apakah emang semalam suntuk kita melakukan ibadah atau ya mungkin kita ikut ibadah-ibadah tertentu aja, Ustaz. Misalnya kita ya sudah tidur ya tidur, kemudian bangun tengah malam. Atau emang sebagaimana Nabi dulu beliau meninggalkan keluarganya hanya untuk iktikaf 10 malam terakhir dan emang fokus di 10 malam terakhir tersebut, Ustaz. Dan menghidupkan malam artinya apa itu, Ustaz? Apakah emang kita begadang
yang selama ini orang bertanya-tanya Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Jadi Masya Allah, sesungguhnya iktikaf yang kita lakukan di 10 malam terakhir itu tidak menjadi syarat bertemunya kita dengan Lailatul Qadar sebenarnya. Oh, bukan menjadi syarat ya? Enggak ternyata. Jadi ketika kita beriktikaf itu, aktivitas apapun boleh kita lakukan selama itu kebaikan. Misalnya karena kita capek ya, baca Quran misalnya, kita pindah ke pojok yang lain. Ya, kita ngobrol dengan teman tapi ngobrolin sesuatu yang itu baik lah kira-kira gitu ya, untuk support aktivitas iktikaf. Capek lagi kemudian kita baca buku, capek lagi tadi dengarkan lihat YouTube ya kira-kira. Artinya bawa HP pun boleh, selama HP itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah aspek spiritualitas ketika kita beraktivitas itu. Nah, adapun Lailatul Qadar itu saya merasa bahwa untuk mendapatkannya itu kita perlu memantas-mantaskan diri untuk mendapatkan itu. Salah satunya bahwa kenapa kita harus iktikaf untuk bisa menjaring Lailatul Qadar itu kita dapatkan, karena dengan iktikaf itu kita berusaha menjadikan kita ini seperti malaikat. Ya. Malaikat itu la ya'sunallah. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hanya melakukan kegiatan itu tasbih dan tahmid saja. Jadi sepanjang malam tasbih dan tahmid itu bisa jadi bentuknya adalah lafadz subhanallah wa bihamdi. Tapi bisa jadi tasbih dan tahmid itu sebuah pengakuan kita bahwa Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan dan celah. Dan tahmid itu menunjukkan bahwa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita sedang mensyukuri apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita diberi kesempatan untuk melaksanakan iktikaf di masjid dan seluruh rangkaian ibadah iktikaf itu dengan harapan semua aktivitas kebaikan itu pas ketemu dengan Lailatul Qadar, maka tentu semua aktivitas kebaikan itu akan dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya. Masya Allah. Oke Ustaz. Nah, ini kita sudah masuk ke iktikaf Ustaz ya. Nah, untuk iktikaf ini Ustaz, kemarin kita diajarin dengan salah satu guru kita Ustaz, beliau bilang seperti ini, kalaulah emang nggak sempat waktu untuk beriktikaf, coba jadikan momentum 10 malam terakhir ini ngajak orang lain untuk iktikaf. Nah, misalnya contoh, saya diajarin begini Ustaz, yaudah Mas Didi kalau emang nggak bisa iktikaf, coba kumpulin mungkin para Gojek, ya nanti Gojek tadi misalnya, Bapak mau iktikaf nggak 10 hari, Bapak sehari dapat berapa? Anggaplah dapat 50.000 misalnya. Udah nih saya bayar Pak, berarti 50.000 kali 10, 500.000 ini untuk Bapak, udah Bapak iktikaf aja. Itu boleh seperti itu Ustaz? Boleh. Kita kan misalnya sibuk nih, udah biar dia aja gantiin saya gitu. Karena alasannya beda lagi. Beda lagi ya. Jadi mengajak itu insya Allah pahala mereka ya, yang mereka dapatkan juga akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan ya. Tetapi kan kita nggak akan dapat pahala dari yang tidak kita lakukan. Ya, jika kita lakukan tentu akan berlipat. Kita sudah dapat pahala yang ibadah yang kita lakukan ditambah pahala dari orang yang melakukan karena mencontoh atau yang kita ajak itu. Jadi strategi mengajak orang lain dengan misalnya memberi iming-iming ya apapun bentuknya itu bagus. Tapi sebenarnya lebih penting lagi jika kita sebagai yang melakukannya. Bukan berarti terus amal kita bisa digantikan oleh orang lain. Iya. Nah, mungkin maksudnya mungkin sibuknya nih Ustaz, jadi tidak bisa ke masjid ya. Nah, mungkin makna iktikaf itu apa sebenarnya Ustaz? Secara bahasa dulu Ustaz. Masya Allah. Biar teman-teman tahu ini arti dan bahasanya. Jadi makna iktikaf itu secara bahasa itu memenjarakan diri sebenarnya. Memenjarakan diri itu bermakna dia tidak melakukan apa-apa yang biasa dilakukan di luar iktikaf. Ya. Yang biasanya kita di luar iktikaf itu beraktivitas duniawiah misalnya bekerja, kan boleh saja itu, ya. Terus kemudian kita melakukan aktivitas yang itu berupa aktivitas yang menggembirakan kita, menyenangkan hati kita, itu juga boleh. Tetapi begitu kita ingin iktikaf yang sungguh-sungguh, maka makna iktikaf yang memenjarakan itu semua yang biasa kita lakukan dan itu menyenangkan bagi kita, menggembirakan kita, itu kita tahan, kita tunda. Kita tunda. Toh sebenarnya yang menarik adalah ini konsep rezeki ya sebenarnya ya. Rezeki itu kan
dicari dengan dua cara ya. Ya, cara yang pertama adalah dengan ikhtiar duniawi, yaitu profesi, dan cara kedua adalah ikhtiar ukhrawiyah dengan ibadah. Persoalannya belum banyak yang paham bahwa ibadah itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Jika kita meyakini rezeki itu tidak semua berbentuk materi. Bukankah orang yang beribadah itu menenangkan jiwa, gitu ya, meneguhkan semangat, terus kemudian optimisme hidup juga semakin meningkat, gitu. Sehingga yang kita dapatkan jika kita iktikaf itu akan ada mata rantainya dengan kehidupan kita di siang hari. Siapa yang di malam harinya dia iktikaf memperbanyak doa Allahumma innaka afuun, sebuah pengakuan kesalahan diri dan juga pengakuan bahwa Allah yang bisa memaafkan, maka nanti di siang harinya dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Oh, ini menjadi jawaban Ustaz sebenarnya untuk teman-teman yang punya prinsip, mungkin punya pendapat seperti ini. Aduh, berarti 10 hari omset turun dong ini lah kalau kita fokus itikaf gitu kan. Betul. Karyawan-karyawan juga misalnya diwajibkan itikaf ya. Saya itikaf full 10 hari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, betul-betul meninggalkan dunia tadi seperti itu Ustaz ya. Iya. Kemudian omset turun dong ini, profit turun dong ini misalnya seperti itu Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman Ustaz. Betul. Nah, berarti sudah menjawab tadi sebenarnya Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz Rizky tadi ya. Artinya nggak boleh ragu-ragu itu bahwa dengan itikaf itu rezeki kita bakal berkurang atau omset kita bakal berkurang karena aktivitas yang sifatnya spiritual tadi kan. Malah justru sebenarnya aktivitas spiritual itu ada jalur rezeki yang lebih baik daripada jalur rezeki yang di luar spiritual. Ini contoh. Kalau kita aktivitas sebagai pegawai, maka pendapatan yang kita akan dapatkan itu satu bisa dihitung. Bahkan pengeluarannya pun sudah mulai bisa dihitung nih. Betul. Tapi kalau dengan aktivitas spiritual misalnya, itu jalan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka waktunya, jumlahnya, bahkan bisa jadi lebih dari yang kita butuhkan bahkan gitu kan. Itu rahasia. Misal contohnya ini firman Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika kita ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Hujan itu simbol rezeki yang melimpah. Masya Allah. Iya. Nah, Ustaz, ini kadang kita bingung Ustaz untuk mengatakan sebenarnya saya ini sudah iktikaf atau belum sih? Sudah sah atau belum sih sebenarnya? Selama 10 hari ini ada nggak sih sebenarnya rukun dan syarat atau sahnya sebuah iktikaf ini dianggap ini sudah iktikaf nih yang benar, sah, alhamdulillah gitu. Atau batal selama ini, jangan-jangan saya batal iktikaf saya itu. Ada batalnya nggak sih sebenarnya Ustaz? Iya. Mungkin dia malam ketiga dia pulang dulu lah. Iya. Nah, itu seperti itu gimana Ustaz? Itu bikin orang jadi kadang-kadang malah nggak itikaf ya. Benar. Karena menganggap bahwa itikaf itu seketat itu, sesempurna itu ya. Iya. Jadi kalau kita pelajari dari Quran maupun Sunnah atau hadis Rasulullah itu hampir nggak ada yang menyebutkan harus sekian begitu ya, kecuali ketika Rasul menyebutkan beliau ngajak sahabat itu beriktikaf di 10 malam terakhir dan Rasul memang mempraktekkan begitu. Tetapi bagi tadi orang-orang yang punya kendala itu mesti kan jadi produk hukum tersendiri itu. Jadi iktikaf itu yang artinya memenjarakan diri itu ya itu selama kita pertama ya syaratnya jelas muslim gitu ya, dewasa atau balik begitu dan seterusnya, maka rukunnya itu yang pertama niat, yang kedua dia berhenti sejenak di masjid, itu sudah iktikaf. Contoh. Masya Allah, iya. Orang menunggu sholat itu kalau niatnya iktikaf itu sudah dihitung iktikaf itu. Iya. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya semuanya aja kira-kira begitu. Kalau mau menjadikan diri kita sedang beribadah iktikaf itu datang ke masjid ketika azan dikumandangkan dan dia sempat duduk sejenak antara azan dan iqomah. Antara azan dan iqomah yang hanya sejenak sekitar 10-15 menit itu, jika kita niatkan untuk iktikaf, itu sudah dapat pahala iktikaf itu. Masya Allah, ya. Artinya kalau nanti pas Lailatul Qadar begitu, kita sedang menunggu antara maghrib dan isya,
maka nilai iktikaf kita yang di antara maghrib dan isya itu 1000 bulan. Makanya emang sebenarnya nggak usah dihitung-hitung Ustaz ya. Apakah ini malam ganjil, malam genap. Ini ada pertanyaan menarik juga Ustaz. Ya, ini pertanyaan rame banget di kolom komentar Ustaz. Iya. Kalau terjadi perbedaan NU dan Muhammadiyah, kita sebenarnya ini iktikaf ini atau Lailatul Qadar kita ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Masya Allah. Ini saya bukan mufti atau bukan juri ini. Ya, kebetulan tadi malam itu ketika kita kultum tarawih itu ya. Kan itu di masjid itu ada 2 kubu nih. Ya. Saya menyebutnya bukan Muhammadiyah NU ya, tapi Muhammadiyah pemerintah. Iya. Karena NU hanya bagian dari anggota sidang iftat itu. Iya. Maka saya sampaikan ini sebagai ujian bagi kita. Ya, jika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan sekali-sekali kita hanya beriktikaf atau melakukan kebaikan itu di malam ganjil saja. Ketika ada perbedaan seperti ini, maka yang potensial mendapatkannya adalah ketika dia 10 malam terakhir itu nggak putus. Sholat tarawihnya nggak putus, baca Qur'annya nggak putus, sedekahnya nggak putus, ke masjidnya nggak putus, berbuat baik kepada istri nggak putus, kira-kira begitulah. Atau ketika bekerja juga masih menjadi aktivitas kita keseharian di siang hari, itu kita niatkan juga bagian dari amal soleh terbaik di sisi Allah itu. Masya Allah. Ya, itulah kerennya agama kita. Jadi ad-dinu yusrun. Ya, jadi agama itu mudah bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan atau mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka yakinkan yang pertama, dia tidak terkait waktu, dia tidak terkait tempat, dia hanya terkait waktu, maka manfaatkan seluruh waktu yang kita miliki 24 jam itu, kita niatkan untuk menjadi orang yang oleh Allah dianugerahi mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Satu lagi nih Ustaz, pertanyaan Ustaz. Untuk Lailatul Qadar dan iktikaf nih Ustaz. Nah, ada yang berpendapat seperti ini Ustaz. Oh, berarti 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, saya kalau tilawah, mending malam aja berarti. Habis subuh, saya ganti malam nih. Masya Allah. Aktivitas sedekah, tadinya mau pagi, kita biasa pagi aktivitas sedekah, mending malam aja nih. Aja gitu ya. Aktivitas ibadah-ibadah yang lain Ustaz, sunnah-sunnah yang lain. Kayaknya lebih mantap kalau dijalankan malam aja. Ini benar nggak sih kalimat seperti ini Ustaz? Masya Allah. Khusus 10 malam terakhir. Ini terkait iktikaf atau yang Lailatul Qadarnya nih? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Kalau terkait Lailatul Qadar kan semua yang panjenengan tadi sampaikan itu kan bukan jadi syarat sahnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah ibadah-ibadah yang kita akan mendapatkan kelipatan pahalanya tadi, yang 1000 bulan tadi. Di malam hari ya? Maksudnya? Apakah harus di malam hari itu nanti Lailatul Qadar itu Ustaz? Oh iya, namanya juga Lailatul Qadar, Lailatun tadi atau Lailun tadi kan malam maknanya kan. Iya. Yang Lailatul Qadar itu ya peristiwanya terjadi di malam hari, kira-kira begitu anunya. Oke. Gambarannya. Berarti emang sebaiknya kalau mau tilawah, benar nggak kalimat seperti itu Ustaz? Saya tilawah pagi, ganti malam aja lah, siapa tahu kena Lailatul Qadar. Bisa jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena puasa atau Ramadan itu kan ada 2 aktivitas besar ya yang sangat penting dan prioritas ya. Pertama siam. Ya, siam itu puasa. Puasa itu ada 2, menahan diri dari yang membatalkan puasa dalam aspek fikihnya. Kemudian yang satu siam dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk sehingga batal pahala puasa kita. Adapun malamnya itu disebut dengan qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam, menegakkan malam, mendirikan malam. Tentu orang terbayang malam itu ya ibadah malam ya sholat itu ya. Ternyata enggak juga. Tilawah juga bisa. Tilawah juga, zikir juga, sedekah juga, ngobrol masalah agama juga, memberikan sapaan kepada orang yang sesama sedang iktikaf atau muktakif itu juga ibadah. Iya. Nah, bentar Ustaz. Ngobrol masalah agama ini termasuk bagus juga Ustaz? Bagus ya? Iya. Bukan harus ada Ustadz di depan kita mendengarkan seperti ceramah seperti itu? Nggak harus juga sih. Ya? Nggak harus juga sih. Itu kita sedang menunjukkan bahwa kita ini sedang peduli betul, ya butuh betul dengan agama itu. Iya. Kadang-kadang ilmu itu tidak harus dari ulama kan. Betul Ustaz. Iya. Dari siapapun datangnya itu, selama itu bermanfaat untuk kita itu kita anggap ilmu. Masya Allah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat ya yang belum subscribe channel YouTube ini silakan klik tombol subscribe-nya ya. Insya Allah kita akan lanjut nih Ustaz. Tadi kita sudah bahas Lailatul Qadar, bahas iktikaf. Nah, ini bentar lagi nih Ustaz ya akan terjadi momentum namanya membayar zakat fitrah Ustaz. Masya Allah. Ya, zakat fitrah. Kita ngomongin zakat fitrah dulu nanti. Iya. Kita singgung zakat mal sedikit Ustaz ya. Nah,
zakat fitrah ini maknanya apa sih sebenarnya Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan sebenarnya ini dilakukan Ustaz, zakat fitrah nih? Ya, nah itu dulu Ustaz. Masya Allah, ya. Untuk zakat fitrah ini yang pertama perlu saya sampaikan adalah pengertian zakat fitrah itu pada kalimat atau kata fitrahnya itu sendiri. Oke. Kalau zakat itu kan sebenarnya sedekah wajib, itu namanya zakat. Iya. Sedekah wajib. Selain zakat itu sunnah saja kecuali nadar. Nah, adapun fitrah ini, ya, ini sebenarnya kurang tepat disandingkan dengan zakat yang terkait dengan bulan Ramadan atau orang yang berpuasa. Karena zakat fitrah ini, ya, itu haulnya, itu selesainya puasa kita di bulan Ramadan. Nisabnya adalah, atau nisabnya adalah ketika kita memiliki bahan makanan pokok yang jumlahnya bisa kita sedekahkan wajib tadi berupa zakat. Itu zakat fitrah itu. Zakat fitrah. Iya, jadi minimal ada tiga prinsip ya yang perlu saya sampaikan di zakat fitrah itu ya. Pertama, muzakinya itu khusus untuk mereka yang sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Betul. Pertanyaannya, kalau orang nggak puasa di bulan Ramadan gimana tuh? Iya, benar itu. Iya. Kalau dia masih mengaku muslim, maka dia masih mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaupun dia nggak puasa Ustaz ya? Walaupun dia nggak puasa. Oke. Maka Abu Bakar pernah memerangi orang yang nggak berzakat kan? Ya. Karena antara sholat dan zakat itu nggak bisa dipisah. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Itu muzaki ya yang pertama ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya. Yang kedua, mustahiknya. Mustahiknya itu terbatas hanya untuk fakir miskin. Padahal dalam Islam, mustahik zakat itu ada 8. Ya, tapi yang menerima atau berhak mendapatkan zakat fitri atau zakat fitrah itu hanya fakir dan miskin. Yang ketiga, makna zakat fitrah itu lebih ke zakat fitrahnya. Itu sesungguhnya lebih ke makna al-fitrinya, bukan fitroh. Fitri ini maknanya adalah makanan atau makan. Iya. Jadi zakat ini dikeluarkan ketika kita diharamkan untuk berpuasa dan wajib untuk makan. Maka zakat fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan di saat kita wajib makan dan nggak boleh puasa. Menjelang Idul Fitri lah berarti Ustaz. Menjelang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Iya. Oke. Nah, bentar Ustaz, saya potong sedikit Ustaz ya. Moga-moga silakan. Batasannya itu dari kapan sampai kapan sih sebenarnya Ustaz? Jadi biar orang tahu nih Ustaz. Iya. Afdolnya sih memang di malam terakhir ya, malam terakhir atau sebelum sholat Id ya sebenarnya. Tapi ulama ya, jumhur ulama itu menyebutkan zakat fitri, kita sebut zakat fitri bukan zakat fitrah, itu bisa ditunaikan sejak hari pertama bulan Ramadan sampai tadi jelang sholat Idul Fitri tadi. Jadi sepanjang 1 bulan itu silahkan menunaikannya. Oke, nah kita sudah tahu teman-teman untuk pengertian zakat fitri ternyata zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kemudian, nah ini Ustaz, berapa sebenarnya yang harus kita keluarkan Ustaz? Karena ini dulu Ustaz, berapa yang harus kita keluarkan? Apakah harus makanan pokok atau uang? Nah, yang mana yang benar Ustaz? Kemudian yang kedua, kalaupun makanan pokok, sebenarnya berapa kilo sih yang tepat itu Ustaz? Dan berapa, sebenarnya hitungannya seperti apa Ustaz? Ini mungkin harus disampaikan Ustaz, penting sekali nih Ustaz. Saya langsung gunakan aja yang berlaku di Indonesia ya. Iya, yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi masing-masing lembaga Islam ini bisa berbeda-beda antara Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah gitu. Yang kalau mau aman itu zakat fitri itu diberikan pertama bahan makanan pokok dan itu mentah. Mentah. Itu sesuai negara masing-masing, Ustaz? Iya, misalnya kalau Arab jadi kurma ya pakai kurma, di Indonesia pakai beras ya beras, Amerika gandum ya gandum, kira-kira gitu ya. Nah, bahan pokok dan masih mentah. Beratnya kalau mau aman itu kalau saya memilih yang di angka 2,7 kg. Per kepala. Per kepala, ya 2,7 kg. Tapi kalau misalnya kurang dari itu ya 2,5 atau 2,5 itu sebagian ulama masih menganggap itu sah angkanya untuk berzakat fitrah atau zakat fitri tadi. Adapun lebih dari itu tentu ada ukuran ya, kemampuan orang ya. Kalau mau lebih dari itu ya nanti nilainya bukan zakat fitri lagi,
karena sudah ada ukuran yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mau lebih dari 3 kilo pun boleh, tapi nanti kelebihan itu tercatat sebagai infak atau sedekah. Oke. Berarti patokannya 2,7 paling aman, Ustaz, ya? 2,7 yang paling aman. Kalau teman-teman mau lebihkan jadi 3 kilo, ya mungkin selebihnya itu, selisihnya itu adalah bagian dari sedekah, Ustaz, ya? Iya, betul. Nah, menarik, Ustaz. Ini sebenarnya zakat fitri ini baiknya kita antar langsung, Ustaz, dengan kita, atau kita titip aja dah nih sama masjid. Beberapa masjid kan sudah buat baitul mal di situ, Ustaz. Nah, dan masjid juga udah pakai uang aja juga, nanti kami beraskan juga seperti itu. Nah, itu Ustaz, itu dulu kita bahas, Ustaz. Baik. Yang kedua dulu ya. Iya. Ya, mana pilihan kita zakat fitri itu gunakan bahan makanan pokok atau pakai uang? Yang berpendapat bolehnya pakai uang itu ulama Hanafiyah. Oh, berarti boleh? Boleh, sebenarnya boleh, pakai uang boleh. Karena memang agama kita ini memudahkan urusan ibadah gitu. Iya. Ya. Jika beras itu memberati dia, maka boleh menggunakan uang. Walaupun nanti uang itu juga bisa tergantung akad nih. Oleh panitia, misalnya panitia zakat fitri itu menyediakan beras yang mau dijual, terus kemudian muzakinya itu beli beras, kemudian diserahkan lewat panitia zakat, itu boleh. Boleh. Ya, masalahnya nanti oleh panitia zakat yang sudah dibeli oleh muzaki itu nggak boleh dijual lagi. Iya. Kan kesannya kayak simbolis gitu kan. Nah, ini bukan simbolis ya. Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua, tentang zakat fitri bahan pokok itu lebih utama dibandingkan uang. Iya. Karena nyun sewu, kadang-kadang mustahik ini, ya, ketika dia menerima beras atau bahan makanan pokok ini, yang terbayang ya dia aman dengan kebutuhan kesehariannya bahan makanan pokok itu. Kalau diterimakan uang, itu orang kan luas ya pegang uangnya. Bukan diberikan makanan atau beras atau bahan pokok, tapi justru diberikan pulsa, listrik, macam-macam. Artinya meleset dari tujuan awal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi, apakah zakat fitri ini mana yang lebih baik? Melalui amil zakat, ya, atau langsung ke mustahik? Kalau saya memilih pendapat yang menyebutkan melalui amil zakat itu lebih baik dan lebih aman. Karena mereka punya data yang detail begitu kan, dan data itu senantiasa diperbarui oleh lembaga amil zakat ini. Yang manfaat berikutnya adalah penerima manfaatnya bisa lebih luas. Ya, jika kita langsung ke mustahik, kita belum tentu kemudian akan memberikan manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Bisa jadi begitu, apalagi orang yang pada saat itu tidak dia beri atau tidak dia tunaikan zakat melalui dia. Iya. Masya Allah. Nah, terus Ustaz, ini tadi kayaknya ada yang belum terjawab, Ustaz, untuk batas tadi, Ustaz. Kalau sudah sholat Id, udah sholat Id berarti sudah tidak dibebankan bayar zakat, kalau selesai sholat Id berarti ya nilainya sedekah saja. Sedekah ya. Berarti oke. Berarti maksudnya bukan zakat fitri lagi. Nah, kalau yang dia telat nih, Ustaz, mungkin lupa, mungkin dia nggak tahu. Nah, ya Allah, ternyata belum bayar zakat fitri nih misalnya, Ustaz. Itu apa hukumnya, Ustaz? Dan bagaimana cara dia untuk membayar tadi itu? Apakah ikut tahun depan atau seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi ada kondisi yang disebut kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu tentu tidak normal dan itu oleh Allah dimaafkan itu. Jadi jika dia mau menunaikan ya langsung begitu ingat, begitu dia tahu langsung dia tunaikan. Oke. Gitu. Tapi ketika kemudian dia tidak menunaikan, maka dia dianggap tahun ini dia tidak menunaikan dan dia berdosa karena tidak menunaikan, padahal syarat dan ketentuan dia harus mengeluarkan zakat fitri itu dia miliki. Ya, yang dilakukan oleh orang yang seperti ini maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti hukumnya berdosa, Ustaz, ya? Iya, berdosa. Kalau dia emang tidak melakukan zakat fitri. Iya, betul. Nah, kalau dia berpendapat seperti ini, Ustaz, zakat fitri ini adalah penutup kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau zakat fitri tidak dilakukan, berarti puasanya ini masih tidak lengkap. Itu benar nggak, Ustaz? Iya sih, ada pendapat yang mengatakan bahwa kesempurnaan puasa kita itu ya dengan menunaikan zakat fitri tadi kan. Ya. Nah, kita lapar kan, ngerasain lapar, oh seperti ini rasanya lapar, nah itu kira-kira seperti itu, Ustaz. Benar ya, kira-kira begitulah. Tapi
Saya hanya menghubungkan antara puasanya orang di bulan Ramadan dengan zakat fitri itu karena zakat fitri itu menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ya. Dan itu menandakan bahwa hari itu adalah hari raya yang mana kita haram melakukan puasa. Jadi memutus kewajiban berpuasa itu dengan menunaikan zakat fitri itu sendiri. Karena fitri itu maknanya adalah makan atau makanan dari. Betul. Oh, Masya Allah, lengkap sekali nih. Kayaknya hanya di video ini teman-teman sekalian mendapatkan informasi tentang zakat fitri. Ya, nah, Ustadz, ini satu lagi Ustadz untuk zakat fitri ini Ustadz. Sebenarnya siapa saja sih yang wajib zakat fitri tadi Ustadz? Apakah anak yang masih dalam kandungan itu sudah terhitung membayar zakat fitri atau ya anaknya sudah meninggal, baru aja meninggal di bulan Ramadan, apakah dia tetap diwajibkan membayar zakat fitri? Nah, seperti apa Ustadz? Baik, orang yang terkena wajib zakat fitri itu adalah ketika dia hidup ya di bulan Ramadan sampai selesai. Sampai waktu Ramadan selesai. Selesainya Ramadan itu kira-kira ya pendapat kita kalau dalam Islam kan waktu dimulai dari malam ya. Iya. Berarti subuh. Subuh. Ketika subuh misalnya bayi itu belum lahir, maka dia tidak kena kewajiban zakat fitri nih. Bayi yang dalam kandungan itu belum lahir ketika 1 Syawal, ya malam 1 Syawal itu sampai subuh. Kalau belum lahir, maka dia tidak kena kewajiban fitrah. zakat fitri. Jadi yang dalam kandungan jangan dihitung. Iya. Termasuk orang yang meninggal di bulan Ramadan. Catatannya ketika dia sempat hidup di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang terkena wajib zakat fitri. Masya Allah. Tetap kena ya Ustadz ya? Tetap kena. Nah, kalau yang hamil tadi Ustadz, dan lahirnya itu 1 hari sebelum Lebaran, itu kena zakat fitri nggak? Kena zakat fitri. Tetap kena zakat fitri ya? Batasannya tadi adalah waktu fajar atau subuh fajar tadi ya? ya. Oke. Fajar atau subuh tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Mungkin ini saya udah tahu jawabannya, tapi mungkin ini bisa jadi pertanyaan Ustadz. Okay. Kalau orang yang ODGJ misalnya Ustadz, itu tetap bayar zakat fitri nggak Ustadz? Ya. Ada juga pertanyaan begini ya. ODGJ itu ya itu yang oleh Allah diangkat itu kewajibannya. Dia tidak mendapatkan kewajiban menunaikan yang menjadi kewajiban bagi orang yang normal. Iya, karena tidak berakal terus ya. Nggak berakal itu, karena syarat rukun kita beribadah kan salah satunya adalah berakal. Selain balik, akil kan, akil itu masih berakal kan. Iya. Nah, ODGJ itu tidak terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah termasuk zakat fitri tadi. Pertanyaannya begini juga, kalau dihubungkan, kalau ODGJ-nya itu nyun sewu pas kambuhnya di pertengahan bulan Ramadan. itu maksud saya Ustaz. Dia kambuhnya pas di pertengahan Ramadan Ustaz? Iya, dia tetap kena kewajiban bayar zakat fitri karena dia sudah pernah melewati 1 malam atau 1 hari di bulan Ramadan kan. Kadang kan ODGJ ini kan nggak 100% dia ODGJ Ustaz, kadang normal, kadang ODGJ lagi, kadang normal lagi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya tadi kemungkinannya itu jika ODGJ ini kambuhnya di pertengahan bulan Ramadan, dia sempat dalam kondisi sehat atau normal, ya separuh bulan sebelumnya kan, maka dia kena kewajiban menyalurkan zakat fitri. Masya Allah, lengkap sekali ya, dapat ilmu banyak sekali saya, Masya Allah. Nah, Ustaz, selesai kita nih bahas zakat fitri nih Ustaz. Jadi masuklah bulan Syawal nih Ustaz, nih kita harus mudik Ustaz, mudik. Oke, ini mungkin nanti teman-teman boleh potong video ini, penting sekali nih. Apa sih sebenarnya hukum mudik Ustaz? Kan tidak ada di zaman Nabi Ustaz. Sepertinya mudik tuh hanya ASEAN atau Indonesia deh. Iya. Lalu hukumnya sejak kapan sih sebenarnya mudik ini terjadi? Iya. Kenapa harus Lebaran kita harus mudik? Iya. Jadi mudiknya sih mubah ya. Ya, silaturahmi itu wajib. Silaturahmi wajib. Mudiknya mubah, silaturahmi yang wajib. Gitu ya. Saya menduga mudik ini dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya itu dimulai sekitar tahun 50-an lah. Ketika pemerintah Indonesia ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, maka orang-orang kampung adalah tenaga-tenaga yang misalnya murah. Mereka kemudian melakukan aktivitas untuk ke kota
dengan bekerja di kota, mereka akan memperoleh penghasilan, maka khusus di hari Lebaran mereka ingin ikut bergembira bersama dengan keluarganya, berbagilah kegembiraan itu. Allah alam, ini yang terjadi gejalanya seperti itu. Ya. Sehingga ketika mereka melakukan perjalanan itulah yang kemudian kita sebut dengan Islam mudik. Orang menyebut mudik itu kan dari orang Betawi kan, ini orang udik nih gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan hukumnya mudiknya mubah, silaturahminya wajib. Silaturahmi wajib ya, Insya Allah. Berarti aman ya Ustaz ya mudik ya, boleh aman. Nah, oke. Artinya bukan bid'ah. Ramai juga Ustaz sebenarnya tahun-tahun yang lalu bahas mudik ini. Nah Ustaz, ini sudah masuklah kita mudik, masuklah kita ketemulah dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, untuk di keluarga nih Ustaz ya, ini mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan pertanyaan umum dan sangat banyak sekali orang pingin jawaban ini Ustaz. Sebenarnya basa-basi pas Lebaran itu yang diperbolehkan apa sih Ustaz? Kadang ada yang tersinggung lah, misalnya kenapa kok belum punya anak? Ya, dia tersinggung padahal dia sudah berjuang 5 tahun belum punya anak. Kamu kok belum kerja? Padahal dia sudah nyari-nyari kerja nggak dapat kerja yang baik. Nah, basa-basi seperti apa sih yang diperbolehkan dan basa-basi bisa menyebabkan dosa nggak sih sebenarnya Ustaz kalau kita nanya-nanya seperti itu Ustaz? Iya sih, tadi di awal tadi kan saya sudah menyebut ya, salah satu penyebab kebaikan kita termasuk dapatkan Lailatul Qadar itu misalnya loh ya, itu adalah dengan diam atau tidak sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita misalnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang umum ya, apalagi dengan teman-teman yang akrab nih, lama nggak ketemu, gimana? Kok belum nikah ini? Apa yang ya misalnya gitu kan? Kalau konteksnya itu karena keakraban gitu ya, menurut saya sih nggak ada masalah ya. Cuman situasi yang terjadi ketika ada pertanyaan begitu, kok teman kita kemudian berubah nih, ya kayak Rasul berubah wajahnya di abasa wa tawalla itu ya. Maka orang harus sensitif nih. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dihindari. Khawatirnya nanti justru pertanyaan yang kita berharap menambah keakraban justru akan memutus ini hubungan silaturahmi kita dengan teman kita, dengan keluarga kita gitu. Maka adab yang paling utama adalah pilihlah kalimat yang baik-baik saja dan tidak ada kemungkinan menyebabkan orang atau teman kita itu tersinggung karena pertanyaan sebenarnya wajar, tapi ditanyakan dalam kondisi yang tidak wajar. Contoh tidak wajar itu begini, teman kita yang usianya sudah nyun sewu ya, jumlahnya sudah kelamaan begitu kan, itu pertanyaan sensitif itu. Atau orang yang sudah berumah tangga tapi sekian lama belum diberi momongan, itu pertanyaan sensitif itu. Ya. Jadi pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak menimbulkan mereka terdiam gara-gara merasa sakit hati gara-gara itu. Itu bisa berdosa Ustaz ya? Iya, berdosanya sih belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena kita kan nggak ngerti kan. Kita kan nggak survei dulu orang ini begini kan juga. Iya. Masya Allah. Nah, masuk di kategori silaturahmi nih Ustaz. Nah, kan banyak hal yang diperbolehkan, hal yang tidak diperbolehkan. Misalnya kita silaturahmi, ada mungkin beberapa hal yang teman-teman mungkin ya harus dipahami. Sebenarnya kategori mahram atau siapa sih yang harus boleh kita sentuh nih Ustaz pada saat kita silaturahmi dengan keluarga kan, ketemu sepupu, ketemu tetangga. Itu ya. Siapa mahram, siapa bahasanya ya. Iya. Wah ini kena banget ke saya ini. Iya Ustaz. Ya ini sekedar cerita ya. Saya ini kan jadi pengurus pengurus kegiatan terah di keluarga besar itu. Dan kami punya background yang tidak langsung jadi soleh. Ya, tidak langsung jadi soleh nih saya ini. Artinya saya pernah mengalami fase di mana saya menjadi orang yang belum paham agama begitu ya. Nah, pergaulan kami antar sepupu, ini sepupu ya, ini ya biasa-biasa aja bersalaman begitu ya, terus kemudian bercandaan sambil tepuk-tepuk pundak macam-macam itu kan. Ternyata setelah saya belajar lebih jauh tentang agama kita ini atau agama Islam ini, ternyata sepupu itu mahram. Sepupu itu bukan mahram. Ya, dia boleh dinikahi dan kita nggak boleh ikhtilat dengan sepupu. Ya, tidak boleh berkholwat, berikhtilat dengan sepupu. Berkholwat itu menyendiri berdua dengan sepupu gitu ya.
ini sepupu saya kan boleh-boleh saja kan gitu ya. Kadang-kadang ada mindset kita begitu kan, persepsi kita begitu. Oh enggak, ini bukan mahram, nggak boleh. Ya, khawatirnya yang ketika setan kan. Nah, ikhtilat itu beda lagi, ikhtilat itu bercampur baur lagi perempuan. Dan ini kalau acara terah ya di momentum Syawal atau halal atau Lebaran itu kemungkinan besar terjadi. Ya, terjadi. Maka yang penting kita lakukan adalah jaga diri, ya, siapa mahram, siapa bukan mahram. Ya. Nah, siapa Ustadz yang mahram, siapa yang bukan mahram tuh bisa dikategorikan Ustadz? Misalnya, oh kita ini kan ibu mertua saya, oh ini ibu kandung saya, oh ini adik kandung saya. Nah, biar teman-teman penonton ini biar paham Ustadz. Masya Allah. Mahram itu banyak ya anggotanya ya. Yang umum-umum aja Ustadz. Baik. Jadi yang pertama mahram itu adalah kalau kita naik, ya jalur naik ini ada ibu kita. Saya lah misalnya nih, berarti ibu saya. Ya, terus nenek, yang buyut itu mahram ya. Kalau turun ada anak perempuan, dan kemudian ada cucu perempuan, ada buyut perempuan. Kalau ke samping, itu adalah saudara putri dari ayah kita. Tante, ada bude, itu mahram kita. Jadi kalau kita salaman dengan beliau-beliau ini, aman lah insya Allah gitu ya. Termasuk adalah saudara perempuan dari ibu kita. Jadi yang ke sampingnya itu. Ya bisa bule, bisa bude tadi kan. Nah, terus kemudian kalau yang ke bawah tadi anak ya, anak cucu ya sudah ya, anak cucu. Keponakan itu mahram. Keponakan mahram. Anak dari kakak kita, anak dari adik kita itu mahram. Yang bukan mahram adalah anak kita dan anak dari kakak kita. Oh, oke. Misalnya sepupu namanya kan, nah sepupu bukan mahram. Jadi ini yang kadang-kadang diabaikan oleh sebagian kita ini. Banyak nggak tahu loh Ustaz. Oh nggak tahu ya? Iya. Banyak nggak tahu. Allah, ya. Ini kan sepupu saya, gitu-gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kita persepsinya nggak boleh nikah sama sepupu kan? Iya. Gitu ya, karena mereka mahram. Dikira mahram. Iya, dan itu jadi nyun sewu, kadang fitnah itu. Nah, apa fitnahnya tadi? Bersentuhan kulit sama yang bukan mahram, yang mestinya tidak boleh kan gitu. Jadi mereka nggak ada masalah gitu. Padahal Rasul sendiri kan lebih baik dipaku kepalanya dibandingkan harus bersentuhan dengan kulit wanita kan begitu. Wah ini hadis yang berat ini sebenarnya. Masya Allah. Nah Ustaz, kita kembali ke Lebaran ya Ustaz ya. Nah pas Lebaran itu sebenarnya yang benar itu minal aidin wal faizin atau taqabbalallahu minna wa minkum. Masyaallah ini juga. Jadi ada dua kubu nih Ustaz. Iya. Kadang dua-dua nih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Atau taqabbalallahu minna wa minkum saja atau minal aidin wal faizin saja Ustaz. Baik. Yang mana yang benar Ustaz? Yang pertama saya baca riwayatnya minal aidin wal faizin sebenarnya konteksnya bukan untuk lebaran. Oh, tuh. Catat tuh bukan untuk lebaran. Bukan untuk lebaran sebenarnya. Jadi riwayat doa ini adalah para sahabat yang pulang dari perang Badar. Ya, mereka pulang ke Madinah sambil mengatakan minal aidin wal faizin. Nggak nyambung sebenarnya Ustaz ya. Sangat nggak nyambung gitu kan. Iya. Ya, ini dulu ya, riwayat dulu ya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah tahniah atau ucapan selamat yang diberikan antar para sahabat ketika mereka selesai menunaikan ibadah puasa. Atau ibadah-ibadah yang lain juga taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi lebih umum kita dapatkan taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan oleh para sahabat ketika mereka selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang kita gunakan? Dua-duanya boleh kita gunakan. Dua-duanya boleh ya? Iya, boleh kita gunakan. Bahkan mungkin selamat hari raya itu juga boleh. Namanya juga tahniah. Tahniah itu ikut bergembira dengan satu peristiwa yang sedang dialami oleh saudara kita yang lain. Sebaliknya kalau takziah itu kan ikut merasa bersedih karena peristiwa yang menimpa saudara kita yang lain. Maka bentuk simbolisasi pernyataan atau rasa gembira kita kepada saudara kita itu ya boleh dengan yang paling utama adalah doa. Doanya bisa apa saja, termasuk yang dua tadi bisa digunakan. Walaupun tadi kalau dilihat dari latar belakang taqabbalallahu minna wa minkum itu lebih dekat. Jadi ditambahi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair misalnya. Itu sebenarnya kan doa-doa yang diucapkan oleh para sahabat, oleh para ulama begitu ya. Dan juga oleh kita sendiri yang
yang berharap dari doa itu kita pertama menunjukkan kegembiraan, yang kedua orang yang kita beri tahniah itu mendapatkan kebaikan yang berlimpah juga dengan doa kita itu. Oke, Masya Allah. Jadi dua-duanya boleh teman-teman, jadi nggak boleh berdebat lagi ya. Ada yang A, ada yang B. Ini yang benar ini loh. Dua-duanya sebenarnya tidak mengapa. Tidak masalah. Nah, oke Ustadz, kita mundur dikit nih Ustadz. Malam takbiran Ustadz. Nah, malam takbiran ini kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha gitu lah Ustadz ya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya malam ini satu-satu pertanyaan Ustadz nih. Penting sekali nih. Ini saya dari dulu mau nanya ini sebenarnya. Apa itu? Yaitu pertama adalah takbiran yang benar itu yang mana Ustadz? Ada yang Allahu Akbar-nya 2 kali, ada Allahu Akbar 3 kali. Ini dulu. Masya Allah. Sampai begini ditanya juga ya Allah ya Rabb. Jadi saya pernah ditanya dengan salah satu teman saya, loh yang di masjid sini 2 kali. Takbirnya 2 kali. Iya, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya Ustaz ya. Pas kita zaman kecil kita Allahu Akbar 3 kali. 3 kali. Ini sebenarnya ada apa nih Ustaz? Iya, sebenarnya bisa dijelasin. Sebenarnya bukan waktu kita kecil itu ada yang 3 dan ada yang 2 gitu kan. Itu sejak dulu juga sudah ada. Iya, sejak dulu maksudnya Ustaz. Ada. Mana yang benar gitu? Semuanya benar. Ya, para sahabat ada yang takbirnya cuma 2 kali. Ya, tapi Ibnu Taimiyah meriwayatkan juga boleh 3 kali. Imam Ahmad juga 3 kali. Iya, iya. Alias kalau ulama yang menyebutkan bolehnya itu kan mereka tidak lepas dari Quran dan Sunnah nih. Dan ternyata sahabat juga ada yang 3 kali. Artinya kalau misalkan kita nyaman dengan yang takbirnya 2 kali, misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu boleh. Iya. Tapi kalau mau yang 3 kali takbirnya juga boleh. Gitu. Okay. Jadi menurut saya sih dari 2 pilihan ini yang satu benar, yang satu lebih benar. Iya, iya. Oke. Berarti dua-dua benar Ustaz ya? Benar, insyaallah begitu. Nah, lagi Ustaz, nih. Ini biar jelas untuk teman-teman. Insya Allah hanya di channel ini yang mau bahas ini seperti ini Ustaz. Iya. Nah, takbiran kita sudah Ustaz. Nah, sebenarnya takbiran itu apa emang harus nyebar rame-rame keluar gitu? Apa harus di masjid pakai mic gitu keras-keras Ustaz? Mana sih sebenarnya lebih afdol Ustaz? Iya. Ya, karena udahlah kita di masjid aja kan ada mic nih. Atau enggak, kita harus keluar. Makanya saya sama istri kadang sama anak-anak naik motor, kita takbiran Ustaz. Iya. Nah, 2 kali putaran aja sih. Sampai rumah udah nyobain lontong lagi. Ya, Masya Allah. Iya. Itu dulu Ustaz. Iya. Nah, ini jadinya syariat yang ditradisikan. Oh, syariat yang ditradisikan. Jadi kalau syariatnya itu yang kita dapati, ya Rasul dan para sahabat itu bertakbir itu dari rumah ke tempat sholat atau ke tanah lapang. Iya. Mereka dimanapun bertakbir dan tidak harus rame-rame bertakbir. Ya, misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu ke pasar pun mereka bertakbir. Sendiri-sendiri aja berarti Sendiri-sendiri ya? aja. Nggak harus begitu, rombongan ya. rame-rame. Nggak harus rombongan rame-rame. Kayaknya. Tapi kan ulama kita bijaksana ya. Jadi untuk syiar agama kita ini, ya biar terdengar ya sebagaimana kalau sholat id itu harus di lapangan biar terdengar lebih tambah lebih syiarnya gitu. Maka ulama kita kemudian memilih strategi berdakwah itu dengan cara bertakbir bersama-sama. Menunjukkan kegembiraan yang ya lebih ada temennya kan lebih lagi ya, lebih semangat lagi kira-kira gitu. Masalahnya kalau sudah tradisi itu nanti mereka takbirannya berhenti ketika rombongan. Saya cuma satu keluarga aja sih, anak saya, istri saya kita takbiran, kadang di mobil kita takbiran. Ya, itu sebenarnya bagus banget itu. Iya. Karena ketika kita takbir itu kita sedang mengagungkan Allah SWT dengan seluruh ajaran-ajarannya itu. Termasuk ketika di Ramadan itu kita betul-betul oleh Allah SWT diberi kemuliaan. Kalau nggak ketemu dengan Lailatul Qadar ya minimal kita bertemu dengan 1 bulan Ramadan penuh dan kita dibimbing melakukan ibadah itu. Betul. Ada 2 status di situ. Orang yang dengan sadar dia mengakui adanya perintah Allah dan larangannya dan dia melaksanakan dengan ikhlas, itu disebut dengan mukhlis. Tapi ada orang yang kedua, orang yang sebenarnya malas, ya nggak tahu, kemudian dia terpaksa melakukan amal soleh selama bulan Ramadan itu, oleh Allah kemudian diberikan keikhlasan dalam hatinya, itu namanya mukhlas. Beda ya maknanya ternyata. Beda ternyata. Walaupun dia terpaksa, tetap oleh Allah dicatat dapat pahala nih. Dapat pahala. Karena oleh Allah kemudian dia diberi keikhlasan dalam hatinya sehingga dapat status namanya mukhlas tadi. Masya Allah. Oke Ustaz. Nah, berarti
dua-dua boleh Ustaz, di Dua-dua boleh. masjid boleh, Iya. keluar boleh rame-rame. Ya, cuman tadi ada ada catatannya ya. Nggak boleh ikhtilat, nggak boleh. Oh iya, harus itu Ustaz. Nanti jadi alasan itu. Jadi alasan itu. Iya. Nah, kita kembali masalah takbiran Ustaz. Takbiran atau itu sebenarnya batasnya sampai kapan Ustaz kalau Idul Fitri nih Ustaz ya? Kalau Idul Adha kan mungkin 4 hari Ustaz ya, beberapa hari. Nah, Idul Fitri ini sampai sholat asar atau sampai zuhur sih Ustaz? Yang benar itu yang mana? Jadi Idul Fitri ya takbiran di Idul Fitri atau takbir di Idul Fitri itu ya selesainya di tanggal 1 Syawal saja. Siangnya? 1 Syawal batasannya kan sampai maghrib ya. Oh, sampai maghrib. Iya, ya, sampai maghrib. Ya, sampai maghrib aja. Okay. Jadi sejak maghrib akhir Ramadan Oke. itu 1 Syawal sampai maghrib di tanggal 1 Syawal. Oke, maghrib malam takbiran, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri sampai kemudian besoknya maghribnya. besok mari lagi. Oke. 1 hari aja Ustaz ya. Iya, 1 hari aja. Oke. Dan kita lihat takbiran dilakukan selama ini adalah selesai sholat. Baru takbir rame-rame bersama jamaah. Itu benar seperti itu, Ustaz? Ya tadi, sebenarnya itu lebih pada syiarnya sih. Syiarnya. Jadi saya juga ngamati ya. Jadi ngamati di di masjid-masjid kampung ya. Kalau imam tidak bertakbir, jamaah tidak bertakbir kok. Ini sebenarnya kan edukasi sebenarnya itu. Iya. Dulu ulama kenapa zikir bersama, takbir bersama, itu kan dalam rangka edukasi ke masyarakat. Betul. Jadi tanpa terasa mereka diajari agama kita ini. Kalau spiritnya begitu, saya yakin itu bukan sesuatu kesalahan itu. Iya, Masya Allah, tuntas sudah semua ini. Nah, oke Ustaz. Nah, sekarang kita masuk nih Ustaz, setelah malam takbiran, kemudian kita lebaran. Nah, masuk di bulan Syawal nih Ustaz. Momentum bulan Syawal ini adalah bulan yang tidak boleh kita lupakan Ustaz. Nah, apa sebenarnya sunnah-sunnah di bulan Syawal nih Ustaz? Ini kita sudah masuk tema baru nih Ustaz. Jadi kalau versinya Rasul Syawal itu ya ketika di pagi sampai sholat Id ya yang dilakukan itu yang pertama Rasul mandi besar. Oke. Jadi mandinya bukan hanya sekedar mandi ya, rambutnya dibasahi kayak orang mandi janabah gitu. Setelah itu beliau pakai pakaian yang terbaik, ya pakai parfum yang terbaik. Ya, setelah itu kemudian beliau memakan kurma. Itu sunnah-sunnahnya begitu, memakan kurma. Setelah itu kemudian beliau menuju ke lapang. Bentar, Ustaz. Potong dulu, Ustaz ya. Makan kurma itu sebelum sholat Id berarti ya? Sebelum sholat Id, okay. betul. Jadi itu menunjukkan bahwa memang hari ini haram hukumnya untuk berpuasa. Wajib hukumnya makan. Itu mana al-fitr tadi ya. Iya. Itu ya. Jadi beliau makan dulu kurma gitu sebelum sholat. Nah, setelah itu kemudian beliau menuju lapangan sambil bertakbir. Oke. Sambil bertakbir sepanjang jalan ya sunnahnya. Terus kemudian beliau memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Oh itu kenapa Ustaz? Iya, itu ada banyak hikmah sih ya. Yang kita tahu, pertama Rasul bersabda bahwa agar bumi yang menjadi saksi kebaikan kita ini lebih luas lagi. Oh, Masya Allah. Jadi bumi yang kita lewati akan menjadi saksi aktivitas kita beribadah kepada Allah di hari raya itu kan. Yang kedua itu syiar bahwa setiap tempat yang kita lewati itu mereka menyaksikan kita sedang melakukan aktivitas ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya ada peluang orang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan sepanjang jalan itu. Selain takbir yang mereka dengarkan, bisa jadi karena Rasul juga membagi sedekah sepanjang jalan itu. Ini yang kadang-kadang kita lupa, sedekah kita yang dikasihkan di kotak infak yang dijalankan oleh panitia. Padahal sedekah itu bagus juga ketika kita jalan sambil berbagi apalah gitu. Oh, itu lebih afdol malah sebenarnya. Kelihatan lebih afdol di situ menurut saya. Iya. Kalau sedekah yang di lapangan itu masuknya ke panitia nih. Ke panitia, betul. Tapi kalau sepanjang jalan masuknya ke orang-orang yang memang kalau dia muslim tapi belum mau sholat, seperti kita mu'alaf lah ya, insya Allah lebih tersentuh hatinya. Kalau dia orang miskin, maka dia akan dibesarkan hatinya. Oke, itu baru 1 Syawal ya Ustaz ya? 1 Syawal aja. Oke, 1 Syawal kita sudah dapat 1 Syawal berarti maksudnya sunnah-sunnah hari Idul Fitri Ustaz ya? Idul Fitri. Mandi besar. Betul, pakai kemudian pakaian terbaik, pakai parfum. Ya. Makan sebelum Bentar Ustaz, pakai pakaian terbaik ini artinya gimana Ustaz? Pakai yang
biasa yang terbaik saya pakai atau emang spesial khusus hari Ini Lebaran? persepsi masyarakat kita sudah sangat berkado ke bawah. Pakaian terbaik itu yang baru. Yang baru, oke. Yang baru. Maka sekarang orang-orang kita ini siapapun ya, dari anak-anak bahkan sampai yang tua pun itu akan lebih puas jika Lebaran itu pakai baju baru atau pakaian baru. Bentar Ustaz. Berarti pakai pakaian baru kita pakai di hari raya Idul Fitri sunnah, benar Ustaz? Sunnah. Sunnah ya. Berarti beli baju baru sunnah. Dengan niatnya tadi kan kita itbak Nabi kan. Iya. Ini kita anggap pakaian pakaian terbaik kita yang terbaru inilah ya. Dan tentu nggak akan milih yang terjelek kan, baik modelnya maupun harganya kan. Betul. Nah, maka di situ kita dapatkan sunnah Rasul menganggap bahwa pakaian baru adalah pakaian terbaik untuk kita. Oke, kemudian pakai parfum. Pakai parfum. Kita sholat Id, habis itu pergi sama pulang berbeda jalannya. Betul, yang pakai parfum tadi juga hikmahnya luar biasa itu. Ketika kita bercampur dengan banyak orang, jangan sampai bau keringat atau bau lontong sarapan. Ada parfum di situ. Oh, sebelum berangkat makan dulu deh tadi Ustaz. Makan dulu kan. kan. Makan lontong dulu Ustaz. Iya, siapa tahu kan ada aroma ayamnya, kuahnya. Iya. Oke, pulang berbeda sambil salam-salaman dong Ustaz. Ya bisa dilakukan dengan itu, bisa dilakukan dengan memberikan sedekah kan gitu, dengan salam assalamualaikum gitu kan. Iya. Ya bisa apapun aktivitas yang di situ. Oke, ini 1 Syawal masuk di sholat Id, itu sudah masuk di bulan Syawal dan sunnahnya itu salah satunya ya Ustaz ya. Nah, kemudian Ustaz, apakah maaf-maafan itu masuk kategori emang yang disunahkan di bulan Syawal atau tidak Ustaz? Iya. Itu juga tradisi sih, agama yang ditradisikan sih sebenarnya. Kalau mau maaf-maafan itu sebenarnya nggak usah nunggu Syawal. Sehingga sekarang ada idiom yang mengatakan ya, ada guyonan mengatakan salahnya di Jakarta tapi minta maafnya di Jogja. Iya. Jadi nggak nyambung lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita punya salah itu sebaiknya langsung minta maaf ya. Kalau misalnya loh ya kita nunda itu ya maksimal 3 harian. Nah jadi kalau kita berbicara tentang memaafkan itu sebenarnya tidak ada hubungan atau terkait langsung dengan Idul Fitri atau Syawal itu sendiri enggak. Yang terkait dengan Idul Fitri atau Syawal itu setelah yang saya sampaikan tadi sunnah-sunnahnya ada satu lagi namanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Oh, itu sunnah yang sering dilupakan itu seperti Ustaz. Bukan dilupakan, berat Ustaz. Karena kue-kue pada lagi war itu Ustaz. Betul, iya, sesuatu yang paling kita sukai di hari itu ya keluar semua. Moga. Nah, masuklah kita ke puasa sunnah bulan Syawal nih Ustaz ya. Tadi dimulai kapan sebenarnya Ustaz? Syawal kedua apakah sudah boleh atau boleh nggak kita puasa sunnah Syawal ini hari ini puasa, besok puasa atau nanti puasa lagi atau harus 6 hari total seperti itu? Kemudian boleh nggak puasa sunnah Syawal ini kalau ditawari orang makan kita bilang kita puasa sunnah Syawal sehingga kita aman atau kita berbuka aja lah, ini kan puasa sunnah. Iya. Nah, itu dulu Ustaz. Nah, itu saya mau menanya banyak nih sebenarnya masalah puasa Syawal nih Ustaz. Baik, untuk puasa Syawal itu dimulai ya sejak masuk bulan Syawal di tanggal 2, bukan tanggal 1. Tanggal 1 nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh kan hari raya kan. Raya. Jadi mulai tanggal 2 sampai hari terakhir bulan Syawal. Itu kita disunahkan berpuasa di situ ya. 6 hari. Ya, bukan 29 hari ya. Iya. 6 hari saja. Pertanyaan berikutnya, apakah harus berturut-turut? Apakah boleh dijeda? Iya. Ya. Boleh berturut-turut dan boleh dijeda. Oke, berarti fix ya Ustaz ya? Fix, boleh dua-duanya. Oke. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu yang lebih utama yang berturut-turut ya. Karena itu menunjukkan keistiqomahan ya. Iya. Menjaga ibadah di bulan Ramadan disambung dengan bulan Syawal, dan dia masih bisa menunaikan yang disunahkan di bulan Syawal. Itu menunjukkan dia dapat keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah SWT. Oke, fix teman-teman. Dua-dua boleh. Jadi ada perbedaan Ustaz. Jadi ada berantem gara-gara ini Ustaz. Nah, kok lu kurang-kurang sih kadang hari ini puasa besok puasa. Nggak boleh, harus 6 hari puasa yang benar. Akhirnya berantem mereka Ustaz. Yang ketawa yang nggak puasa Ustaz. Ya. Nah, puasa Syawal ini Ustaz sebenarnya apa sih fadilahnya Ustaz? Kan kita udah puasa 30 hari bulan Ramadan nih. Masa Allah nyuruh kita lagi sunnah walaupun sunnah. Pasti kan orang bertanya nih Ustaz, apa emang faedahnya nih atau fadilahnya Ustaz? Fadilah yang pertama itu ya syukur lah kira-kira begitu ya. Saya bersyukur bisa keluar dari bulan Ramadan dengan selamat. Oke, insyaallah. Itu ya. Sehingga salah satu dari bentuk kesyukuran kita ini kan berpuasa itu dalam rangka untuk patuh ya pada semua perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi puasa sunnah 6 hari itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, ya dengan puasa itu kita ingin ya lebih sempurna lagi nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau bisa dihitung, ya bulan Ramadan yang 30 hari ditambah dengan 6 hari yang masing-masing hari itu senilai berapa ya? 30 ya. Nah, 30 kali 6 180. 180 ditambah 30 240. berarti bukan 30 ya. Bukan 30. Tapi intinya hadis menyebutkan bahwa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini yang yang utama ya faedahnya. Rasul menyebutkan orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal maka dia seperti berpuasa setahun penuh. 1 tahun. 1 tahun penuh. Oh, itu fadilahnya Ustaz ya. Fadilah yang paling yang jelas disebutkan Rasulullah di situ. Tapi kesyukuran tadi itu juga disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah. Menunjukkan bahwa orang ini memiliki keistiqomahan. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini mungkin pertanyaan istri saya juga nih dulu ya, belum terjawab mungkin nih. Namanya perempuan kan nggak mungkin dong puasanya full Ramadan Ustadz. Pasti kan ada bolong 6 hari nih minimal. Iya. Nah, kemudian masuklah bulan Syawal. Nah, istri saya nanya, ini sebenarnya kita bayar kodok puasa Kodok nih, ya, kodok puasa dulu atau kita puasa Syawal dulu? Mana yang benar Ustaz? Oke. Kalau kodok puasa Ramadan itu kan waktunya panjang nih. 11 bulan nih. Iya. Sampai jelang Ramadan yang akan datang. Betul. Itu dia boleh atau bisa mengkodok puasa Ramadan yang ditinggalkan. Nah, kalau puasa 6 hari di bulan Syawal kan hanya sebatas 1 bulan tuh. Oke, kejawab sih sebenarnya. Iya, Ustaz. Itu rasionya begitulah, rasionalisasinya begitulah kira-kira. Cuma memang ada ulama yang ketat ya, ulama Hanafilah khususnya yang dianut oleh teman-teman kita di Saudi Arabia itu, ya sunnah dilakukan setelah yang fardu. Maka kodok puasa Ramadan dulu baru Syawal gitu. Karena pertanyaan kita begini, ya kalau yang ibu-ibu ya, yang nifas gimana itu? Betul, Ustaz. Itu juga pertanyaan tuh waktu. Iya, kalau nifas itu kan sulit itu mau melaksanakan puasa kodok di bulan Syawal. Maka yang paling memungkinkan ya, dan jumhur ulama itu membolehkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu didahulukan sebelum kita mengkodok puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Oh, boleh ya berarti Ustaz? Boleh, ya? insya Allah boleh. Itu juga sebenarnya menjawab, ini kita kembali Ustaz, dikit ya nggak apa-apa Ustaz ya? Ini saya boleh terus ya berarti ya? Boleh terus, ternyata enak sama Ustaz Ma'arif. Ya, soalnya banyak Ustaz yang nggak membolehkan Ustaz. Nah ini juga kembali Ustaz, karena ada salah satu teman kita juga bertanya, sebenarnya selama Ramadan kita baca Quran, itu bagusnya kita tadabbur atau udah baca aja dulu, tadabbur ntar lagi aja. Iya. Akhirnya Iya sih. Guru saya bilang seperti ini, udah mending selama Ramadan ini tadabbur ntar dulu aja, nanti di luar bulan Ramadan, karena ada keutamaan membaca sunnahnya adalah memperbanyak baca Al-Quran dulu. Benar nggak Ustadz seperti itu Ustadz? Pertanyaan saya, mungkin nggak 1 bulan mengkaji atau mentadabbur 1 ayat bisa tuntas begitu? Nggak mungkin sih. Ya sulit kan? Sulit. Kadang-kadang kita dijangkiti penyakit malas juga tuh. Betul. Ya, maka di sini kita mengikuti sunnah Rasul saja. Rasul di bulan Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Artinya tadarusnya Rasul dengan malaikat Jibril kan khatam. Iya. Seberapapun wahyu yang diturunkan, maka dikhatamkan di bulan Ramadan. Bahkan di akhir bulan Ramadan, di akhir masa hidupnya Rasul, beliau mengkhatamkan 2 kali. Artinya mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tetap menjadi lebih utama. Baru kemudian kita mentargetkan tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur itu bisa dibatasi. Saya ingin tadabbur Al-Quran 1 ayat saja ini. Sampai saya paham betul dan saya punya spirit untuk melaksanakannya. Mending gitu Ustadz ya? Kelihatannya begitu. Dan itu ada waktunya lah. Betul. Nggak mungkin 24 jam kita habiskan untuk baca Quran terus kan. Iya. Masya Allah Ustadz. Nah ini kita banyak sekali yang kita dapatkan ilmunya teman-teman sekalian dari Ustadz Ma'arif ya, mulai dari Lailatul Qadar, iktikaf ya, kemudian Syawal ya, sunnah-sunnah di bulan Syawal. Nah, mungkin Ustadz kasih nasihat Ustadz untuk kita bisa mempertahankan keimanan kita nih Ustadz. Masya Allah. Teman ya, mungkin saya pribadi, teman-teman yang nonton juga, kenapa sih Ustadz Ramadan nih kita
iman kita bertambah, ya spirit kita bertambah. Tapi Syawal tuh kayak balik lagi menjadi diri kita yang dulu, Ustaz. Iya ya. Ya, maksiat lagi lah. Kadang jari ikutan komentar Masya Allah. aneh-aneh lah dan lain sebagainya, Ustaz. Nah, apa nasihat terbaik Ustaz untuk kita semua nih, Ustaz, agar bulan Syawal, mungkin bulan keimanan kita tetap terjaga, kebaikan kita sebagaimana bulan Ramadan ini, Ustaz? Ini nasihat yang berat ya, saya sendiri belum tentu bisa ya. Kalau saya selama ini berusaha menjaga apa yang saya dapatkan berupa kebaikan itu, saya suka berkumpul dengan orang-orang baik. Karena orang-orang baik itu dia akan meluruskan jika kita keliru dan akan mendukung jika kita benar. Ini pengalaman saya pribadi, ya. Pengalaman saya pribadi ketika saya berpisah dari jamaah begitu, ya tidak mudahnya saya bisa istiqomah dari kebaikan yang sudah saya laksanakan dari sedikit itu. Maka salah satu nasihat yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya jadilah wong apik sak lawase. Jadi orang baik selamanya, maka orang baik yang selamanya ini dia akan ketemu dengan orang baik yang lainnya juga. Dengan begitu insya Allah apa yang kita dapatkan berupa kebaikan itu akan terawat karena ada teman-teman yang baik itu. Kira-kira itu aja lah. Berkumpul dengan teman-teman. Berkumpul dengan teman-teman yang baik ya. Oke, lingkungan berarti Ustaz ya maksudnya. Lingkungan yang paling penting. Ya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Ya, untuk teman-teman yang mudik, ya semoga sampai ke tujuannya, dan teman-teman yang sudah bertemu dan keluarga, ingat tadi peraturan-peraturan yang sudah disampaikan Ustadz. Ma'arif sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Teman-teman mau bertanya nanti boleh aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya.